Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, NIM saya 289205010. Prodi saya Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti. Mata kuliah Perpajakan 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Permasalahan administrasi pajak pada suatu perusahaan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan perusahaan. Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan. Bagi pemerintah, pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, permasalahan pajak mengakibatkan semakin besar pajak yang disetorkan oleh perusahaan, maka akan semakin baik bagi pemerintah. Di setiap sisi yang lain, bagi perusahaan, pajak lebih sering dianggap sebagai pos pengurang laba bersih yang seharusnya bisa diminimalkan oleh perusahaan. Pajak diakui sebagai elemen utama dalam kebijakan pengeluaran perusahaan. Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain, sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal, atau dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi perusahaan. Nah, berikut pemecahan masalah administrasi pajak pada suatu perusahaan. Yang pertama, pajak yang harus disetor oleh wajib pajak badan bergantung dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Informasi yang tergantung dalam laba, earnings, memiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba. Sustainable earning, di mana di masa depan dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, melihat betapa pentingnya peran laba bagi investor maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan, tidak mengherankan pihak manajemen perusahaan melakukan manajemen laba demi menarik investor. Earning atau laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Akhirnya, dengan adanya pemberian insentif penurunan tarif pajak badan seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Yang kedua, melakukan upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak suatu perusahaan adalah dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Perilaku manajemen yang mendasari praktik manajemen laba adalah perilaku opportunistic manager. Jika manajer memandang peristiwa penurunan tarif pajak sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2009 sehingga laba tahun 2009 menjadi lebih rendah. Dengan cara ini, perusahaan akan melakukan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besaran laba yang ditunda. Nah, jadi secara akuntansi hal ini dapat diterima karena penganut prinsip akrual basis, yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode di mana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah matching concept. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual lebih dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara real. Untuk yang ketiga, discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Sedangkan non-discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan basis akrual ini, maka akan menyediakan banyak leluasan bagi manajer dalam melakukan pengakuan pendapatan dan beban.
Manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan manipulasi laba dengan menggunakan discretionary accrual yang biasa disebut dengan earning management. Nah, jadi Wijaya dan Martani 2011 berpendapat bahwa dengan penurunan tarif pajak akan memicu manajemen untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan akan cenderung melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi reformasi pajak, yaitu dengan memindahkan penghasilan bersih ke periode pajak yang tarifnya lebih rendah. Keempat, perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan adanya penurunan tarif pajak, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik untuk mengurangi laba pada saat sebelum terjadi penurunan pajak. Kelima, kewajiban pajak tangguhan adalah besarnya pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perusahaan memanfaatkan kewajiban pajak tangguhan ini dalam respon penurunan tarif pajak yang terjadi. Perusahaan cenderung mempercepat pengakuan pendapatan atau penangguhan pengakuan pendapatan untuk kepentingan akuntansi, sehingga meningkatkan kewajiban pajak tangguhan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dilunasi di masa yang akan mendatang. Keenam, earning pressure dapat digunakan untuk memanipulasi laba akuntansi. Untuk perusahaan yang labanya tidak mencapai target, maka penurunan laba yang dilakukan dengan dikurangi dengan earning pressure. Jika pada tahun berjalan, perusahaan telah memenuhi target, maka perusahaan akan tertarik melakukan penurunan akrual guna melakukan income smoothing dengan adanya penurunan tarif pajak. Perusahaan akan memilih untuk menurunkan labanya sehingga perusahaan melakukan earning pressure. Dalam penurunan tarif pajak, keputusan untuk melakukan manajemen laba berkaitan dengan tingkat utang perusahaan. Nah, jadi perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak dari pembayaran bunga atas utang. Perusahaan akan meningkatkan utangnya untuk mengurangi pajak. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Ketujuh, earning baht merupakan salah satu manajemen laba yang dilakukan dengan cara mengakumulasi semua kerugian di masa depan ke periode berjalan agar laba di masa depan meningkat, atau menunda pendapatan di periode berjalan untuk diakumulasikan ke pendapatan masa depan untuk meningkatkan laba di masa depan. Nah, jadi jika laba perusahaan kecil, maka manajer tidak akan memperkecil total akrualnya guna mendapatkan kompensasi di masa yang akan datang. Perusahaan cenderung melakukan earning baht dalam rangka merespon penurunan tarif pajak. Perusahaan dengan ukuran yang besar sensitif dengan biaya politik, yaitu pajak yang sehingga mereka cenderung mengurangi laba bersih laporan keuangannya. Pengurangan laba bersih ini dapat dilakukan dengan cukup mudah oleh perusahaan dikarenakan perusahaan yang berukuran besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik tersebut dengan cara melakukan perencanaan pajak atau tax planning maupun mengatur kegiatan untuk menghemat pajak. Dan yang kedelapan, kepemilikan manajerial adalah sejumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada suatu perusahaan, maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Nah, jadi dengan penurunan tarif pajak maka akan direspon untuk melakukan manajemen laba guna menurunkan tarif pajak perusahaan. Perubahan tarif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memungkinkan menyebabkan perusahaan go public yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di BI melakukan manajemen laba, di mana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai perbedaan tarif pajak antara perusahaan go public 40% sahamnya diperdagangkan oleh DBI. Dengan perusahaan yang tidak go public, perbedaan tarif pajak tersebut adalah sebesar 5%. Dan yang terakhir, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Pemilihan 9 objek penelitian ini dikarenakan objek industri manufaktur tersebut emiten terbesar dari seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Selama tahun 2009 sampai dengan 2010, jumlah emiten yang ada pada industri manufaktur sebanyak 199 perusahaan. Nah, angka ini menunjukkan bahwa industri manufaktur mendominasi sekitar 43,45% dari seluruh industri di BI, sehingga dianggap paling mewakili di antara jenis industri lainnya. Pemilihan periode penelitian meliputi tahun 2009-2010. Jika manajer berupaya untuk meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif pajak penghasilan badan yang terjadi akan direspon oleh manajer dengan melakukan manajemen laba. Oleh sebab itu, periode ini dipilih karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, terjadi perubahan tarif pajak yaitu pada tahun 2009 sebesar 28% dan pada tahun 2010 sebesar 25%.